Menyuruhku datang ke asrama siang hari. Nyali kamu besar juga? Kamu tidak takut? Lin Chong tiba-tiba datang. Menyebalkan. Dia tidak akan datang. Dia berjanji saat wisuda, nanti akan memberiku hadiah Hermes. Beberapa hari ini dia pergi pagi pulang malam mengantar makanan demi mengumpulkan uang. Kamu kasihan padanya. Bukan begitu. Aku menjaganya baik-baik. Dia bahkan tidak boleh menyentuhku. Tidak sepertimu yang bisa melakukan segalanya, sayang. Menyebalkan. Kalau begitu kamu harus lembut pada sayangmu ini. Halo, makananmu sudah sampai? Sudah diambil. Kak Chong. Payham. Kak Chong, Kak Chong. Kak Chong. Kak Chong, kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Aku masih harus mengantar makanan. Kamu sudah kena sengatan panas. Ayo aku antar ke klinik kampus. Tidak. Jangan ke sana. Aku mengumpulkan uang untuk membelikan Mayer Hermes. Aku istirahat sebentar saja. Kalau begitu aku antar kamu pulang ke asrama untuk istirahat. Tapi itu tidak nyaman. Sudah jam segini, masih bilang begitu. Kak Mayer. Kenapa miau-miau? Bukankah dia setiap hari di perpustakaan belajar untuk ujian pasca sarjana? Kenapa dia kembali? Aku juga tidak tahu. Kamu cari tempat sembunyi. Dulu aku akan membukakan pintu untuknya. Kamu membukakan pintu untuknya sekarang. Itu sama saja membunuhku. Tapi dia kan tidak tahu kamu ada di sini. Jangan buka pintu. Nanti dia akan pergi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kak Mayer sepertinya tidak ada. Mayer sedang apa? Dia mungkin sedang mempersiapkan akara wisuda. Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa Kak Chong. Aku bawa kunci aku yang buka pintu. Waik. Ayo. Kak Chong, kamu istirahat dulu. Aku akan ambilkan air aku. Aku tidak apa-apa. Kak Mayer, kamu ada di sini. Tadi aku mengetuk pintu. Apa kamu tidak dengar? Kuakannya panas sekali. Kenapa kamu masih pakai selimut tebal? Aku hanya masuk angin ingin berkeringat pakai selimut. Sekarang seluruh badanku lemas tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana ini? Biar aku bantu kamu bangun. Tidak perlu, aku tidak apa-apa. Kamu cepat pergi ke klinik kampus belikan obat pereda panas. Tapi jangan, tapi lagi cepat pergi. Baiklah, aku akan cepat kembali. Aduh, and I do need a day. Lin Chong, kamu tidak apa-apa. Bukankah kamu bilang tidak suka pekundang ini? Kenapa kamu begitu peduli padanya? Aku tidak peduli. Itu karena dia belum membelikanku Hermes. Sayang sekali kalau dia mati sekarang. Sudah, kamu pulang dulu sana. Jangan terburu-buru kita. Harus selesaikan sampai tuntas. Jangan main-main, miau-miau akan segera kembali. Ke klinik kampus bolak-balik butuh 10 menit. Waktunya cukup. Baiklah. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Made, kenapa kamu di sini? Aku dengar Mayer bilang Lin Chong kenapa-napa. Aku segera datang untuk membantu. Made juga peduli pada Lin Chong. Obatnya mana ini? Kenapa obat ini tidak ada efeknya sama sekali? Dokter bilang harus diobservasi selama 2 jam. Kalau masih belum membaik harus dibawa ke rumah sakit. 2 jam. Mana aku punya waktu selama itu? Maksudku, nanti aku harus jadi pembawa akara. Harus dandan dulu. Kak Chong kan pacarmu. Apa ada yang lebih penting darinya?
kamu bantu jaga dia sebentar kan bisa. Mari, kamu juga harus berpidato sebagai lulusan terbaik di acara wisuda. Ayo kita pergi bersama. Oh iya, benar ayahku bilang. Aku harus menganggap ini penting. Kalau begitu kami pergi dulu. Oh, iya. Nanti kalau Lin Chong sudah bangun, ingat suruh dia belikan aku Hermes ya. Tapi, Kak Chong, Demi wanita itu, dia lebih memilih mengantar makanan sampai kena sengatan panas daripada mewarisi bisnis keluarga. Anak durhaka. sudahlah, jangan dibahas. Lihat anak kita dulu. Kamu suka padaku atau suka bercinta, diam-diam denganku. Tentu saja, aku suka bercinta diam-diam denganmu. Menyebalkan dia masih pingsan. Dia pingsan, tapi kamu masih begitu bersemangat. Anak muda, zaman sekarang merusak moral, tidak pantas. Sudahlah, yang penting lihat anak kita. Nak, Ma, nah ini semua salah mama yang membuatmu menderita. ini adalah jalan yang aku pilih sendiri. Sakit pun tidak mau pulang. Aku tidak akan kembali. Kecuali kalian setuju, aku menikahi Mayer. Tidak bisa, aku sudah menyelidikinya. Wu Mayer itu materialistis. Perilakunya tidak baik. Wanita seperti itu akan merusak 3 generasi. Tidak boleh dinikahi. Kalian hanya tidak suka Mayer, ingin mencari yang sepadan. Aku bukan orang yang kolot seperti itu. Aku harus menikahi Mayer. Anak durhaka. Chong-er, keluarga Lin kita adalah orang terkaya di Qinghai. Siapapun yang kamu nikahi tidak akan lebih kaya dari keluarga kita. Bagaimana mungkin kami menentang karena masalah keluarga? Ayahmu tidak setuju. Itu karena gadis itu benar tidak baik. Ma, 4 tahun kuliah, aku tidak pernah minta uang dari keluarga. Semua hasil dari mengantar makanan. Setiap bulan, aku hanya bisa memberi Mayer beberapa ribu yuan. Meski begitu, dia tidak meninggalkanku. Apa itu belum cukup membuktikan ketulusan Mayer? Benar juga, Kak Chong, kamu baru saja muntah pasti lapar. Aku membelikanmu bubur. Melihat ini sepertinya kita memang agak keterlaluan. Dia gadis yang baik. Setelah kalian lulus kuliah, segeralah menikah. Kak Chong mereka berdua adalah, aku ibunya Chong-er. Menantu yang baik, makamu salah paham. Bukan begitu. Halo Om Tante. Ini teman sekamar Mayer. Tapi Mayer, sama sepertinya, cantik dan baik hati. Kalian pasti akan menyukainya saat bertemu. Tadi siang Kak Chong pingsan karena sengatan panas. Kak Mayer juga ikut membantu merawatnya. Jangan bicara lagi. Lihat sendiri baru percaya. Kecuali kami melihat sendiri kebaikannya padamu, itu mudah sekali. Di helm pengantar makananku ada kamera pengawas. Kalian lihat saja. Pasti tahu betapa baiknya Mayer padaku. Waik. Lin Chong, kamu tidak apa-apa. Itu, dia bagaimana bagus kan? Menyebalkan dia masih pingsan. Dia pingsan, tapi kamu masih begitu bersemangat. Jangan dilihat lagi, tidak mungkin. Nak dengarkan Mama. Kalian harus putus. Kenapa Ma tadi? Kan Mama sudah hampir setuju, anak durhaka. Kalau kamu menikahinya, aku akan mematahkan kakimu. Ayah ibu, kalian harus lihat hari ini. Kalau kalian langsung menolak Wu Mayer, meremehkannya, maka aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Lin lagi. Karena kalian sama sekali tidak bisa menghargai orang lain. Aku anggap tidak punya anak sepertimu. Pak Tua, jangan terburu-buru. Chong-er, kita bisa bicarakan pelan-pelan dengan Chong-er. Chong-er, apa kamu ingin membuat ayahmu mati karena marah? Ma, aku tidak bermaksud begitu, tapi aku benar-benar hanya ingin menikahi Mayer. Aku ini ayah kandungmu. Apa aku akan mencelakaimu? Video ini jangan dilihat lagi. Wanita ini juga tidak boleh dinikahi. Kenapa Chong-er dengarkan saja ayahmu? Ma, dari kecil aku selalu menuruti kalian. Tapi dalam urusan cinta, aku ingin memilih sendiri sekali ini saja. Kalau tidak, aku lebih baik melajang seumur hidup. Aduh, and I do need a day. Benar Om Tante, berikan Kak Chong dan Kak Mayer kesempatan. Ayah, anggap saja aku mohon padamu. Baik, ini pilihanmu sendiri.
Bukankah kamu bilang tidak suka pekundang ini? Kenapa kamu begitu peduli padanya? Aku tidak peduli. Itu karena dia belum membelikanku Hermes. Sayang sekali kalau dia mati sekarang. Sudah, kamu pulang dulu sana. Jangan terburu-buru. Kita harus selesaikan sampai tuntas. Jangan main-main. Kami akan segera kembali. Ke klinik kampus bolak-balik. Butuh 10 menit. Waktunya cukup. Baiklah. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Yang di atas ini Made. Made Vumea. Bagaimana mungkin mereka? Ini tidak mungkin. Tadi aku di bawah. Masih melihat mereka berdua berpelukan. Kami bahkan bilang mereka berdua. Benar-benar merusak moral. Meyer. Perasaan kita selama 4 tahun. Apakah semuanya palsu? Pantas saja dia mengenalkan Made padaku. Ternyata, dari awal, aku hanya alat untuk menutupi perselingkuhan mereka. Nak, ayo pulang bersama ayah. Dengan kondisimu, wanita, seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tidak. Aku tidak mau pulang. Kamu masih mau bersama Wu Meyer ini. Ayo, pulang bersama ayah. Dengan kondisimu, wanita seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Tidak. Aku tidak mau pulang. Kamu masih mau bersama Wu Meyer ini. Mereka menipuku seperti ini. Aku pingsan demi membelikannya tas. Dia malah di belakangku bermain gila dengan pria lain. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Oh bagus, ini baru. Anak laki-laki keluarga Lin. Sebentar lagi acara wisuda. Wu Meyer adalah pembawa acaranya. Made akan berpidato mewakili lulusan. Aku ingin semua orang melihat wajah asli pasangan selingkuh ini. Nak, lakukan saja. Kami akan selalu mendukungmu dari belakang. Ayah, ibu, setelah aku menyelesaikan ini, aku akan pulang. Hanya orang tua yang paling dekat dengan kita. Kak Chong, aku akan pergi bersamamu. Syawang, aku berinvestasi di Universitas Qingbei kalian. Bukan untuk mempromosikan mahasiswa yang tidak bermoral. Segera batalkan acaranya untukku. Rektor, acara wisuda akan dimulai. Silakan naik ke panggung. Kak Chong, ayahnya Made adalah rektor. Etal, biar aku saja yang mengungkap wajah asli mereka. Apapun konsekuensinya, biar aku yang tanggung. Aku tidak percaya di dunia ini. Tidak ada keadilan. Kak Chong, aku mendukungmu. Lihat, seperti itu ayahmu. Haha. Kenapa sebelumnya aku tidak sadar hubungan kalian begitu dekat? Kamu ini gila ya? Mana hadiahku? Di sini cepat berikan padaku. Hadiah yang begitu penting. Tentu saja harus diberikan di saat yang paling penting. Sayang, kamu baik sekali padaku. Kalau begitu, aku akan lanjut membawakan acara. Aku baik atau dia yang baik? Apa punya uang itu? Berarti cinta. Terima kasih, Rektor. Terima kasih, Universitas Qingbei. Hari ini adalah malam wisuda kita. Selanjutnya, mari kita sambut Made untuk naik ke panggung memberikan pidato. Kenapa pengantar makanan naik ke panggung? Itu kan budaknya Wu Meyer. Mau apa dia? Kenapa pengantar makanan naik ke panggung? Itu kan budaknya Wu Meyer. Mau apa dia? Lin Chong, kamu gila, mau apa kamu naik ke sini? Bukankah kamu mau hadiah? Aku datang untuk memberimu hadiah. Ini, kamu bisa berikan setelah acaraku selesai. Lin Chong, cepat turun dari sini.
Aku masih harus berpidato mewakili lulusan. Hari ini adalah hari besarnya, Made. Kalau kamu merusaknya apa? Kamu bisa ganti rugi. Kenapa sebelumnya aku tidak sadar? Kamu, Padamade, jauh lebih peduli daripada padaku. Yang notabene pakarmu. Lin Chong apa yang kamu bicarakan? Kalau kamu bicara sembarangan lagi aku akan memukulmu. Kenapa kamu gugup? Aku akan pergi setelah memberikan hadiah. Baik, kalau begitu cepat berikan hadiahnya dan turun dari sini. Ada apa ini? Apa ini? Tentu saja hadiah untuk kalian pasangan selingkuh. Hadiah besar. Wow, lihat apa ini? Wow, lihat apa ini? Ke klinik kampus bolak-balik 10 menit waktunya gugup ayo. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Ya ampun, mereka benar tidak tahu malu. Ya Tuhan, masih punya muka. Ya Wumeir benar-benar murahan. Lin Chong kerja 3 kali sehari, membawakannya makanan, pakaian, dan hadiah. Dia malah memberinya topi hijau. Moral Made seperti itu masih mewakili lulusan. Apa Qingbei sudah tidak ada orang lain? Ayahnya kan rektor. Bisa berbuat sesukanya. Cheesecake. Diam semuanya. Matikan layarnya Lin Chong. Keluar kamu dari sini. Kamu dipecat. Yang seharusnya dipecat adalah kalian. Menurut peraturan sekolah pasal 24, melakukan hubungan terlarang akan dikeluarkan. Ayahku rektor. Aku main dengan beberapa wanita. Memangnya kenapa? Lihat siapa yang berani menahan ijazahku. Rektor demi menjaga nama baik Universitas Qingbei. Mohon Anda bertindak adil. Keluarkan Made dan Wumeir. Tidak. Dia mengacaukan ketertiban acara wisuda. Dia yang seharusnya dikeluarkan. Kamu dikeluarkan. Tidak. Dia mengacaukan ketertiban acara wisuda. Dia yang seharusnya dikeluarkan. Kamu dikeluarkan. Sekarang segera hapus status kemahasiswaannya. Ayah rektor jelas-jelas moralnya bejat. Yang selingkuh adalah Wumeir dan Made. Kenapa tidak mengeluarkan mereka? Aku rektornya. Aku yang menentukan. Rektor, Anda benar-benar akan mengeluarkan kami. Tentu saja, Lin Chong. Kamu tunggu saja jadi pengantar makanan seumur hidup. Aku selingkuh darimu memangnya kenapa? Nanti aku akan melakukannya di depanmu. Kalau aku jadi Lin Chong, aku akan terima saja. Kalau tidak dikeluarkan, bisa-bisa jadi pengantar makanan seumur hidup. Kalau ingin hidup tenang. Hahaha. Benar. Kamu mengacaukan acara wisuda. Harus dikeluarkan. Apa masih ada keadilan? Apa masih ada hukum? Kamu rektor. Lalu kamu memutarbalikkan fakta. Melindungi anakmu sendiri. Satpam. Lepaskan toga. Mereka seret mereka keluar. Lihat siapa yang berani. Aduh. Rektor mah hebat sekali ya. Mau mengeluarkan siapa? Ketua Dewan ada yang mengacaukan acara wisuda. Aku akan mengeluarkannya. Oh, itu memang harus dikeluarkan. Satpam. Lakukan. Rektor mah hebat sekali ya. Mau mengeluarkan siapa? Ketua Dewan ada yang mengacaukan acara wisuda. Aku akan mengeluarkannya. Itu memang harus dikeluarkan. Satpam. Lakukan. Hahaha. Ayah. Ayah, you have different. Ayah. Ketua Dewan. Sebenarnya ada apa ini? Hah, Yang aku tangkap adalah kalian. Sekolah yang didanai puluhan miliar investasi. Itu untuk mendidik orang-orang berbakat dan berintegritas. Bukan untuk dijadikan haram oleh seseorang dan berbuat semaunya. Selama kamu jadi rektor, apa saja yang sudah kamu lakukan? dia melakukan pungli. Dia korupsi.
Dia melecehkan guru dan mahasiswi. Tangkap dia. Dia pantas mati. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Presiden Direktur. Wang, tolong ampuni aku. Aku dijebak. Lepaskan dia, Presiden Direktur Wang. Aku dijebak. Presiden Direktur Wang, aku dijebak. Lin Chong, kenapa kamu tiba-tiba jadi begitu hebat? Bisa membuat ketua dewan membelamu? Ketua Dewan Wang, bukan aku yang memanggilnya. Tuan Muda Lin. Baik, mahasiswa Lin benar. Qingbei, kami tidak mengizinkan sampah masyarakat seperti itu. Yang kami butuhkan adalah mahasiswa seperti mahasiswa Lin, mandiri dan pekerja keras. Sampah masyarakat seperti Made segera keluarkan. Juga mahasiswi ini, kamu juga dikeluarkan. Lin Chong, tolong bantu aku memohon. Memohon apa hubunganku denganmu? Aku pakarmu. Kamu pakarku. Lalu kenapa kamu bersama Made? Lin Chong, tolong bantu aku memohon. Memohon apa hubunganku denganmu? Aku pakarmu. Kamu pakarku. Lalu kenapa kamu bersama Made? Lin Chong, aku hanya membuat kesalahan yang semua wanita di dunia ini lakukan. Aku mohon padamu, bantu aku memohon. Aku tidak bisa hidup tanpa ijazah. Sudah terlambat, Mayer. Selama 3 tahun ini, aku bekerja 3 kali sehari, tanpa libur sepanjang tahun. Tapi kamu malah selingkuh dengan Made di belakangku. Kita sudah tidak mungkin bersama lagi. habislah kalau tidak ada ijazah. Hidupku hancur sudah. Kak Chong. Wu Mayer tidak pantas untukmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Semoga ucapanmu terkabul. Semoga kita semua memiliki masa depan yang cerah. Kak Chong, sore ini aku harus wawancara di sebuah perusahaan. Pekerjaanmu? Itu adalah perusahaan yang sangat bagus. Awalnya, aku ingin memberitahu Made dan kalian kabar baik ini setelah pesta kelulusan. Tapi sekarang, tidak apa-apa. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. lalu Kak Chong, apa rencanamu selanjutnya? Aku punya urusanku sendiri. Hei, kalau nanti kamu butuh bantuan, telepon saya aku. Ya. Sampai jumpa. Lalu Kak Chong, apa rencanamu selanjutnya? Aku punya urusanku sendiri. Hei, kalau nanti kamu butuh bantuan, telepon saya aku. Ya. Sampai jumpa. Lepaskan aku, ayahku adalah rektor. Bukan siapa-siapa.
Kamu tidak apa-apa? Menurutmu, sekarang kita harus bagaimana? Tidak punya ijazah, tidak bisa dapat kerja, bagaimana kita akan hidup? Ini semua salahmu menggodaku. Kamu bintang pembawa sial. Ini tidak bisa menyalahkanku. Kalau mau salahkan Lin Chong. Dia sangat beruntung. Ketua Dewan Shao mendukungnya. Sialan, jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menghajarnya. Lalu sekarang kita bagaimana? Sepupu pamanku adalah eksekutif senior di grup Chongfeng. Dia akan mengatur pekerjaan untukku. Zaman sekarang. Tidak punya ijazah. Memangnya kenapa? Benar. Ada orang yang punya ijazah, tapi tetap harus mengantar makanan seumur hidup. Tapi kamu harus membawaku. Tentu saja. Asalkan kamu melayaniku dengan baik. Aku bersedia. Ayo, ke grup Chongfeng. Bagaimana? Aku hebat kan? Aku bilang bisa memasukkanmu ke grup Lin. Pasti bisa masuk grup Lin. Gajinya 3 Sino. Sebulan. Sayang, kamu yang paling hebat. Ayo kita cepat ganti seragam kerja. Tuan Lin, ini ruang ganti. Silakan ganti pakaian. Beri aku seragam kerja biasa. Aku ingin mulai dari lini depan. Baik. Jangan bergerak. Cepat. Baik. Jangan bergerak. Cepat. Aduh, menyebalkan. Kamu begini, aku tidak tahan. Bohong. Kamu jelas sangat menyukainya. Siang bolong. Ada orang di ruang ganti grup. Hei, Ketua Dewan. Telepon dari Ketua Dewan. di dalam ada orang yang melakukan perbuatan tidak senonoh. Tuan Lin, aku akan segera menanganinya. Siapapun itu, langsung pecat. Baik. Tuan Lin, aku akan segera menanganinya. Siapapun itu, langsung pecat. Baik. Chong Er, apa kamu sudah terbiasa, ayah? Baru datang sudah disuruh mengambil alih anak perusahaan. Aku merasa tertekan. Ada tekanan baru, ada motivasi. Perusahaan ini baru saja diakuisisi. Situasinya rumit, sangat bagus untuk melatihmu. Kamu lihat dan belajar yang banyak. Kalau ada masalah, ayah akan membantumu. Baik. Pergi departemen STEM dulu. Aku ingin melihat situasi staf. Tuan Muda Lin, lewat sini. Ya. Kamu? Meow, meow.
Kamu, Kamu? kamu. Kamu mau kan? Ah, baik. Ada apa? Aku datang untuk melamar kerja. Dia memintaku tidur dengannya. Lalu bilang bisa menaikkan jabatanku jadi ketua tim. Dia bilang kalau tidak mau tidur, aku akan dipecat. Aku bilang aku tidak mau. Lalu dia mendorongku ke sini. Sialan, kamu mau kerja atau tidak? Kamu punya berapa nyawa? Berani bicara begitu padaku. Kamu berani memukulku, Paukah sialan? Kamu tahu siapa aku? Aku tahu, kamu itu sampah. Paukah sialan? Percaya atau tidak? Aku akan membuatmu keluar dari grup Chongfeng sekarang juga. Kak Chong. Dia direktur SDM. Tidak ada gunanya menyinggung dia demi aku. Jangan lari. Aku akan membawamu pergi. Baik. Baik, Sekretaris Lee. Orang ini di grup Chongfeng kita. Berbuat onar. Aku akan memberinya pelajaran. Direktur, Ma. Anda tahu kenapa kami disebut grup Chongfeng? Sekretaris Lee. Orang ini di grup Chongfeng kita. Berbuat onar. Aku akan memberinya pelajaran. Direktur, Ma. Anda tahu kenapa kami disebut grup Chongfeng? Kenapa? Karena putra tunggal Tuan Lin, Tuan Muda Lin, satu-satunya pewaris keluarga Lin, bernama Lin Chong. Dia adalah orang di depan Anda. Baik. Sekretaris Lin. Menurut peraturan perusahaan, bagaimana ini harus ditangani? Tuan Muda Lin. Menurut peraturan, dia harus dipecat dan diserahkan ke polisi. Tuan Muda Lin, aku yang salah. Mohon ampuni aku. Ini pertama kalinya. Kali ini ampuni aku. Kedepannya Tuan Muda Lin suruh aku apa saja, aku akan lakukan. Aku hanya melihat kejadian ini. Siapa tahu berapa kali lagi kamu melakukannya. Mohon ampuni aku. Aku punya keluarga besar yang harus dinafkahi. Memberimu kesempatan. Hahaha. Aku paling membensimu. Teks rusak. Mulai hari ini, turunkan jabatannya jadi staf biasa. Jika melakukan kesalahan lagi, tidak akan dimaafkan. Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Lin. Kalau tidak, kamu harus angkat kaki dan masuk penjara. Terima kasih Tuan Muda Lin. Telah mengampuniku. Terima kasih Tuan Muda Lin. Memberimu kesempatan. Hahaha. Teks rusak. Teks rusak. Mulai hari ini, turunkan jabatannya jadi staf biasa. Jika melakukan kesalahan lagi, tidak akan dimaafkan. Cepat berterima kasih pada Tuan Muda Lin. Kalau tidak, kamu harus angkat kaki dan masuk penjara. Terima kasih Tuan Muda Lin. Telah mengampuniku. Terima kasih Tuan Muda Lin.
Tuan Muda Lin, hati-hati di jalan. Sekretaris Lee, hati-hati di jalan. Lihat, lihat. Orang yang baru saja diantar oleh pamanmu. Sepertinya Lin Chong. Sudahlah, jangan pikirkan pekundang itu. Bagaimana mungkin dia bisa dekat dengan pamanku? Paman, aku diganggu orang. Ada yang mau memekatku. Teks rusak. Kamu kan direktur SDM. Siapa yang berani memekatmu? Dipekat di hari pertama kerja. Apa yang kalian lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Hanya melakukannya di kantor. Kalian benar-benar keterlaluan. Kamu kari mati sendiri. Jangan kari aku lagi. Presiden Direktur yang baru sangat tegas. Aku harus mengambil hatinya. Paman, aku sekarang tidak punya ijazah. Jika paman tidak mengatur pekerjaan untukku, apa paman mau aku mati kelaparan? Bagian kebersihan adalah departemen outsourcing. Aku bisa mengatur kalian di departemen kebersihan dulu. Paman, aku sekarang tidak punya ijazah. Jika paman tidak mengatur pekerjaan untukku, apa paman mau aku mati kelaparan? Bagian kebersihan adalah departemen outsourcing. Aku bisa mengatur kalian di departemen kebersihan dulu. Paman, kamu menyuruh kami jadi petugas kebersihan. Petugas kebersihan grup Chongfeng. Gajinya 24 sebulan. Mau atau tidak? 20.000. Tentu, aku pasti akan bekerja dengan baik. Paman, tapi jadi petugas kebersihan kan memalukan. Terserah kamu mau atau tidak. Haha. 20.000 sebulan. Kamu mau kari di mana lagi? Aku mau. Kerja yang baik. Baik, paman. Nanti gajian aku akan berterima kasih. Bagaimana sekarang? Pekundang, tentu saja kamu yang pinjami. Kalau bukan karena kamu menggodaku, apa aku akan kehilangan pekerjaan? Apa aku akan dipermalukan? Made hanya menganggapku mainan. Lin Chong tidak pernah menyentuhku. Lin Chong, aku sangat merindukanmu. Made hanya menganggapku mainan. Lin Chong tidak pernah menyentuhku. Lin Chong, aku sangat merindukanmu. Ada. Ada. Bukankah aku menyuruhmu istirahat? Aku takut kamu terluka. Kamu begitu meragukanku ya? Bukan begitu, Kak Chong. Aku hanya takut. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Aku tahu Kak Chong yang paling hebat. Hahaha. Aku bercanda. Ayo, kita obati. Aku tidak meragukan kemampuanmu. Aku tahu Kak Chong yang paling hebat. Sudahlah, aku bercanda. Ayo, kita obati. Aku tidak apa-apa. Aku sebenarnya ingin memberitahumu.
Kamu tidak salah. Kak Chong, kalau tidak ada kamu, aku harus bagaimana? Tenang. Tidak akan ada lagi yang menyentuhmu. Ini semua 西莫控制我，该付的药。 Kak Chong, bantu aku obati lukanya. Aku tidak ingin orang lain melihatnya. baik. Kak Chong, bantu aku. Baik. Kak Chong, aku takut sakit. Pelan-pelannya. Aku melihat. Kamu?别动！ Kesedihan ini. Mari. Lihat kuku baruku. Kalau aku bersih-bersih, nanti bisa patah. Cepat potong kukumu. Kalau Lin Chong, dia tidak akan membiarkanku bekerja. Teks rusak. Miau miau. Aku. Meyer. Pantas saja kamu buru-buru putus dengan Made. Ternyata kamu merebutnya untuk jadi budakmu. Meyer. Kukup. Meyer, aku memang baik. Tapi bukan berarti aku bodoh. Kak Chong, 没关系， tidak perlu dijelaskan. Dia yang memukulmu duluan. Lin Chong, kamu berubah. Dulu waktu kita masih bersama, kalau aku bertengkar dengan orang lain, benar atau salah, kamu selalu memihakku. Orang memang bisa berubah. Apa kamu tidak tahu? Aku mau jelaskan. Jelas kamu menyukainya. Wu Meyer, jangan memutarbalikkan fakta. Hubunganku dan Kak Chong bersih. Kalaupun ada sesuatu, itu terjadi setelah kita berdua putus. Itu wajar. Diam. Miau miau, kamu benar-benar jahat. Kamu tahu Made selingkuh dariku, jadi kamu sengaja menggoda Lin Chong. Kamu ingin balas dendam padaku kan? Kita ini teman sekelas. Kita teman sekamar selama 4 tahun. Kamu
Jahat sekali. Apa kamu tidak tahu? Pacar sahabat tidak boleh disentuh. Wu Mayer, kamu benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Kalau begitu jelaskan, kenapa kalian berdua bisa ada di sini bersamaan? Alasannya sederhana. Wu Mayer, kamu benar-benar pintar memutarbalikkan fakta. Aku memutarbalikkan fakta. Kalau begitu jelaskan, kenapa kalian berdua bisa ada di sini bersamaan? Alasannya sederhana. Karena kami sudah bersama. Aku tidak percaya kamu akan suka orang lain. Sudah lama sekali. Berani sekali membuatku memakai topi hiau. Teks rusak. Kak Chong. Ayo kita pergi, tidak ada yang boleh pergi. Lin Chong, kamu berani menyentuh wanitaku dan membuatku memakai topi hijau. Topi hiau kan? Lin Chong, kamu itu hanya orang rendahan. Beraninya kamu memukulku. Memukulmu. Memukulmu. Sialan. Ah. Sialan. Sialan. Jangan sentuh dia. Dia itu supervisor, nanti dia bisa memekatmu. Sialan. 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 Sialan, jangan sentuh dia. Dia itu supervisor. Nanti dia bisa memekatmu. Cempf. Sekarang kamu tahu takut, kan? Aku beritahu kamu. Aku jadi petugas kebersihan ini hanya sementara. Sebulan lagi, pamanku akan menaikkan jabatanku jadi supervisor. Saat itu, aku akan jadi atasanmu. Aku akan tetap menindasmu. Lalu kamu tahu kenapa pamanmu tidak menaikkan jabatanmu sekarang? Tentu saja, aku tahu. Kamu tidak mungkin mau bilang, pamanku tidak menaikkan jabatanku, karena kamu kan... Tepat sekali. Hahaha. Lin Chong, Lin Chong. Kebiasaanmu membual, itu belum hilang juga. Modesto, apa pamanmu tahu kamu begitu sombong di depanku? Kak Chong, kekuasaan Made benar-benar besar. Kamu benar-benar mengira Made. Sadar diri. Lepaskan tanganku. Kak Chong, kekuasaan Made benar-benar besar. Kamu benar-benar mengira Made. Sadar diri. Lepaskan tanganku. Dulu waktu masih bersama aku, disentuh jarinya saja. Tidak boleh. Sekarang bagus. Mulai berani memeluknya ya. Made, jaga mulutmu. Apapun yang aku lakukan, sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu itu wanita murahan yang buta. Bahkan tidak bisa memilih pria. Aku memang buta. Kalau kamu sekarang berlutut memohon untuk kembali padaku, aku masih bisa mempertimbangkannya. Dulu aku memang buta. Kukira kamu hanya jahat. Seharusnya aku menendangmu dari dulu dan mengejar Kak Chong. Lagi pula, pria baik sepertinya 100 tahun pun sulit ditemukan. Apa kamu mau? Pekundang ini. Apanya yang lebih baik dariku? Segalanya lebih baik darimu. Dalam segala hal apa kamu dengar? Ah, jadi kalian sudah lama bersama.
Sengaja merencanakan di acara wisuda untuk menjebakku kan? Kenapa? Perbuatan kotormu sendiri. Tidak boleh dilihat orang lain. Kalau bukan karena kalian, aku sekarang seharusnya sedang menikmati hidupku sebagai anak orang kaya. Jangan ganggu Kak Chong. Sengaja merencanakan di acara wisuda untuk menjebakku kan? Kenapa? Perbuatan kotormu sendiri. Tidak boleh dilihat orang lain. Kalau bukan karena kalian, aku sekarang seharusnya sedang menikmati hidupku sebagai anak orang kaya. Jangan ganggu Kak Chong. Aku tidak bisa menyentuhnya. Kamu gila. Made nanti akan jadi atasanmu. Kamu masih sama seperti dulu, tidak punya otak. Kak Chong, ayo kita pergi. Waik. Kalian tidak ada yang boleh pergi. Aku akan telepon pamanku sekarang. Kamu tamat, Lin Chong. Halo, paman. Di kantor presiden direktur, ada pasangan selingkuh yang berbuat mesum. Cepat kirim orang untuk membantuku. Itu kan kantor yang aku siapkan untuk presiden direktur baru. Aku segera kirim orang ke sana. Tidak. Aku harus segera pergi. Aku harus menunjukkan sikapku di depan Tuan Muda Lin. Lin Chong, kali ini kamu tamat. Itu kan kantor yang aku siapkan untuk presiden direktur baru. Aku segera kirim orang ke sana. Ya. Tidak. Aku harus segera pergi. Aku harus menunjukkan sikapku di depan Tuan Muda Lin. Lin Chong, kali ini kamu tamat. Lampiaskan saja padaku. Jangan sakiti Kak Chong. Miao Miao, aku beri kamu kesempatan terakhir. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Aku akan melepaskanmu. Baik. Tapi aku bukan memohon untuk kembali padamu. Aku mohon agar kamu tidak menyakiti Kak Chong. Aduh. Kamu orang yang begitu angkuh. Berlutut demi aku. Tahu tidak? Berlutut demi keselamatan Kak Chong. Asepadan. Made, kita sepakat. Aku berlutut. Dan kamu tidak akan mengganggu Lin Chong lagi. Sampai sekarang, kamu masih membelanya. Sepertinya hari ini, Lin Chong harus mati. Modesto, kamu kari mati hari ini. Kalau begitu, aku akan kabulkan. Lin Chong ternyata begitu jantan. Aku peringatkan kamu. Jangan makam-makam. Kamu mau peringatkan aku pakai apa? Siapa yang berbuat honor di kantor presiden direktur? Lin Chong ternyata begitu jantan. Aku peringatkan kamu. Jangan makam-makam. Kamu mau peringatkan aku pakai apa? Siapa yang berbuat onar di kantor presiden direktur?
Itu dia. Sekarang aku beritahu kamu. Aku peringatkan kamu pakai apa. Berani masuk ke kantor presiden, direktur dan memukul orang. Semuanya, serang dia. Aku adalah presiden direktur yang baru. Aku lihat siapa yang berani. Lin Chong. Jangan pura-pura jadi presiden direktur. Di sini. Pamanku adalah penguasa. Semua yang ada di sini. Tangkap bajingan yang pura-pura jadi presiden direktur ini. Aku akan minta pamanku memberi kalian kenaikan jabatan dan gaji. Diserang. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Lin. Lin Chong. Jangan pura-pura jadi presiden direktur. Di sini. Pamanku adalah penguasa. Semua yang ada di sini. Tangkap bajingan yang pura-pura jadi presiden direktur ini. Aku akan minta pamanku memberi kalian kenaikan jabatan dan gaji. Serang. Aku lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Lin. Apa? Lin Chong. Benar-benar presiden direktur. Aku sarankan kamu jangan ikut campur. Kalau tidak... Jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Kamu punya berapa nyawa? Berani bicara begitu pada Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin apaan? Lin Chong, kalau bisa jadi tuan, aku akan makan kotoran di lantai ini. Serang. Aku ingin lihat di grup Lin, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin dari grup Lin. Jangan-jangan Lin Chong benar anak orang terkaya. Omong kosong. Lin Chong. Jelas-jelas pekundang yang seumur hidupnya tidak akan sukses. Anak orang terkaya. Kenapa kamu tidak bilang kamu bapaknya alam semesta? Akhar, dia... Hajar juga kedua wanita itu. Kenapa? Melihat wanita cantik, jadi tidak bisa bergerak. Tidak takut kehilangan pekerjaan. Bukan kami terpesona. Pemimpin ini adalah sekretaris bos besar kita, Tuan Lin. Jabatannya lebih tinggi dari pamanmu. Kami tidak berani menyinggungnya. Orang kepercayaan bos besar saja diserahkan pada Lin Chong. Jangan dia benar-benar presiden direktur. Bukan kami terpesona. Pemimpin ini adalah sekretaris bos besar kita, Tuan Lin. Jabatannya lebih tinggi dari pamanmu. Kami tidak berani menyinggungnya. Orang kepercayaan bos besar saja diserahkan pada Lin Chong. Jangan dia benar presiden direktur. Kak Chong, ada apa ini? Bukankah kamu bilang kamu sama sepertiku? Omong kosong. Modesto, seumur hidupnya hanya bisa melihat hal-hal di depannya saja. Dasar katak dalam tempurung. Kamu berani mengejekku. Aku akan menghajarmu. Sekretaris Lin, beri dia pelajaran. Aku akan menghajarmu. Aku beri kalian kesempatan untuk menebus kesalahan. Orang yang di lantai ini mengabaikan peraturan perusahaan dan membuat onar. Tangkap dia. Aku peringatkan kalian.
Tamanku adalah Mapi. Kalau dia datang, kalian tamat. Mapi datang pun tidak ada gunanya. Lin Chong, aku beritahu kamu, kamu tamat. Dasar pekundang yang sombong karena kekuasaan orang lain. Aku ingin lihat siapa yang tamat. Tentu saja kamu yang tamat. Orang yang tidak tahu diri. HMF. Lihat, pamanku datang. Kalian tamat. Orang yang tidak tahu diri. HMF. Lihat, temanku datang. Kalian tamat. Paman, kenapa paman memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Kamu, Karimati sendiri. Menyinggung putra Tuan Lin saja sudah cukup. Kamu masih mau menarikku. Kamu mau membunuhku ya? Baik, Paman. Jadi, Lin Chong benar-benar anak orang terkaya. Dia adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku capai seumur hidupku. Kamu bodoh. Maaf, bos. Aku akan segera mengurus mereka. Satpam, bawa orang yang tidak tahu diri ini. Beri pelajaran. Jangan, Paman. Tolong aku. Bukankah kamu bilang Lin Chong sangat mencintaimu? Miau miau. Sekarang aku akan membuatmu tahu. Siapa yang paling penting di hati Lin Chong? Lin Chong, asalkan kamu mau melepaskan Made kali ini, seumur hidupku, aku akan bersamamu dengan tulus. Tidak. HMF. Miau miau. Sekarang aku akan membuatmu tahu. Siapa yang paling penting di hati Lin Chong? I do anyone him. Lin Chong, asalkan kamu mau melepaskan Made kali ini, seumur hidupku, aku akan bersamamu dengan tulus. Jangan sentuh aku. Menjijikkan. Lin Chong, kamu berubah. Dulu kamu paling suka aku menciummu. Kamu paling suka diam. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang membuatku merasa jijik. Lin Chong, kamu benar-benar berubah. Aku merasa asing denganmu. Bukan aku yang berubah. Itu karena dulu aku mencintaimu. Jadi, aku bisa mentolerir semua emosimu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku akan benar-benar berubah. Nanti aku akan memasak untukmu, merawatmu dengan baik. Ingin jadi istri orang kaya? Mimpimu indah sekali. Urusanku dengan Lin Chong, bukan urusanmu. Wu Maiye. Aku, Lin Chong, sekarang tidak ada hubungan apapun denganmu. Lin Chong, apa kamu masih marah karena masalah Made? Aku hanya membuat kesalahan yang semua wanita di dunia ini lakukan. Apa kamu tidak bisa lebih berlapang dada? Kamu menyuruhku berlapang dada. Benar, asalkan kamu berlapang dada, kita bisa bersama selamanya. Berlapang dada. Berlapang dada. Itu artinya membiarkanku jadi pria bodoh. Berlapang dada. Itu artinya saat kamu main dengan pria lain, aku harus pura-pura tidur di sebelahnya. Berlapang dada. Itu artinya kamu hamil anak pria lain.
Dan aku harus menerima anakmu. Wu Mayer, apa ini yang kamu maksud berlapang dada? Berlapang dada. Berlapang dada, itu artinya membiarkanku jadi pria bodoh. Berlapang dada, itu artinya saat kamu main dengan pria lain, aku harus pura-pura tidur di sebelahnya. Berlapang dada, itu artinya kamu hamil anak pria lain. Dan aku harus menerima anakmu. Wu Mayer, apa ini yang kamu maksud berlapang dada? Wu Mayer, katakan padaku, apa aku harus berlapang dada seperti ini? Aku hanya memberikan tubuhku pada orang lain. Tapi hatiku tetap milikmu. Kenapa kamu perhitungan sekali, Wu Mayer? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Kamu tidak tega memukulku. Kamu berani memukulku. Dia memukulku. Kamu tidak peduli. Maaf, Kak Chong. Dia benar-benar keterlaluan. Mentang-mentang dia wanita. Dia terus-menerus menguji kesabaranmu. Aku tidak mau melihatmu diganggu. Miau, miau. Kak Chong, kalau kamu mau balas dendam untuk Wu Mayer, pukul saja aku. Aku tidak mau dia menyentuhku. Kak Chong, ayo pukul aku. Kamu tidak tega memukulku. Kalau begitu biar aku sendiri. Kak Chong, kalau kamu mau balas dendam untuk Wu Mayer, pukul saja aku. Aku tidak mau dia menyentuhku. Kak Chong, ayo pukul aku. Kamu tidak tega memukulku. Kalau tidak tega, biar aku saja. Kamu berani memukul wanita. Kamu bukan laki-laki. Kamu hampir saja bertindak semaumu. Kenapa kamu boleh? Orang lain tidak boleh. Bagaimanapun juga, sebagai pria, kamu tidak seharusnya memukul wanita. Diam. Tamparan ini. Aku memukulmu untuk diriku sendiri. Kamu memukul untuk dirimu sendiri. Kalau begitu, aku memukulmu. Untuk wanita yang aku suka. Demi miau-miau. Kalau aku mau memukulmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bernapas. Kesalahan terbesarmu adalah menyentuh miau-miau. Ada satu hal yang tidak kamu katakan. Aku menyukainya. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya, menyentuhnya sehelai rambut pun. Demi miau-miau. Kalau aku mau memukulmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bernapas. Kesalahan terbesarmu adalah menyentuh miau-miau. Ada satu hal yang tidak kamu katakan. Aku menyukainya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya, menyentuhnya sehelai rambut pun. Lin Chong, kamu yang mengkhianati cinta kita. Perasaan kita berdua sejak awal memang palsu. Apa maksudmu? Wu Mayer, kamu masih pura-pura. Dulu di bawah asrama aku tertabrak. Apa benar kamu yang menyelamatkanku? Tentu saja aku. Bukan menyelamatkanku, tapi mau membantu Made. Dulu Made yang menabrakku. Dia takut tanggung jawab. Jadi dia menyuruhmu untuk memeriksaku hidup atau mati. Membuatku salah mengira kamu yang menyelamatkanku. Apa yang kamu bicarakan?
Kalau memang begitu, kenapa aku mau bersama kamu? Yang miskin. Tentu saja, karena jam tangan emas di tanganmu itu. Kamu melihat tanganku memakai jam tangan emas edisi terbatas global ini. Jadi kamu mengira aku anak orang kaya langsung menyatakan cinta padaku. Lalu bersamaku. Nona Wu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Sebagai balas budi, kamu boleh minta apapun. Kalau begitu aku mau. Kamu menikahiku. Lalu kamu sadar, aku benar-benar miskin. Jadi kamu memanfaatkanku kira 3 kali sehari. Itu semua hanya tebakanmu. Kamu tidak punya bukti. Lalu kamu sadar, aku benar-benar miskin. Jadi kamu memanfaatkanku kira 3 kali sehari. Itu semua hanya tebakanmu. Kamu tidak punya bukti. Kukup. Sekarang kamu masih mengelak. Womaiser, aku tidak akan percaya lagi dengan omong kosongmu yang memutarbalikkan fakta. Kalian berdua sudah bersekongkol. Jika tidak ingin orang tahu, jangan lakukan. Meyer, kamu tidak mengerti prinsip sederhana ini. Sekretaris Lin, aku tidak mau melihat pasangan ini lagi. Suruh mereka pergi. Baik. Seharusnya aku bisa jadi menantu orang terkaya. Kekayaan dan kemuliaan yang seharusnya jadi milikku. Teks rusak. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Sayangku, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Hubungan kita sudah berakhir. Aku bisa menahan diri untuk membiarkanmu hidup sampai sekarang. Itu sudah toleransi terbesarku. Miau miau. Kamu tahu, kita teman sekelas. Kita teman sekamar selama 4 tahun. Selama 4 tahun, kita bahkan sering bertukar pakaian. Meyer, kamu tahu apa yang paling aku benci darimu? Tidak hanya jahat, tidak bermoral, tidak punya batas. Orang memberimu keuntungan, kamu langsung menjilat. Begitu orang tidak ada gunanya bagimu, kamu langsung menginjaknya. Benar-benar murahan. Ya, aku memang murahan. Aku tidak merasa jadi murahan itu salah. Kalian beruntung. Kalian, Susi, kamu anak baik dari keluarga menengah. Meskipun tidak kaya raya, tapi tidak kekurangan makan dan minum, dari kecil hidup enak. Setiap hari memberiku nasihat. Haha, kamu anak rektor. Hidupmu adalah impian banyak orang. Tapi kamu setiap hari hanya makan, minum, dan bersenang-senang. Kalau itu aku sudah pasti sukses. Dan kamu, orang yang ada di puncak piramida, kamu bisa saja memberitahuku semua yang kamu miliki. Tidak akan pernah bisa aku raih seumur hidupku. Tapi kamu malah mempermainkanku. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Aku memang miskin. Aku memang ingin sukses. Jadi, aku harus tahan dengan sikap susimu itu. Harus tunduk pada orang mesum sepertimu. Harus rela dikorbankan olehmu. Apa salahku? Apa salahku? Womaiser, kesalahanmu adalah kamu selalu mencari alasan untuk dirimu sendiri. Umea, kamu seharusnya bisa belajar dengan baik di universitas. Mencari orang yang kamu cintai dan mencintaimu. Menjalani hidup dengan baik. Tapi kamu selalu ingin mendapatkan hasil tanpa usaha.
harus tunduk pada orang mesum sepertimu. Harus rela diganggu olehmu. Apa salahku? Apa salahku? Wu Maier, kesalahanmu adalah kamu selalu mencari alasan untuk dirimu sendiri. Mumea, kamu seharusnya bisa belajar dengan baik di universitas. Mencari orang yang kamu cintai dan mencintaimu, menjalani hidup dengan baik. Tapi kamu selalu ingin mendapatkan hasil tanpa usaha. Wu Maier, jangan lupa. Masalah di antara kita, aku tidak pernah memaksamu. Kalau bukan karena kamu yang menggoda. Secara terang-terangan dan diam-diam bilang akan mengatur pekerjaan untukku. Apa aku akan meninggalkan dia demi kamu? Kalau bukan karena kamu menggangguku, apa aku akan mengkarimu? Teks rusak. Teks rusak. Sekretaris Lin. Bawa pergi. Waik. Lepaskan aku. Miau miau. Maaf. Aku sudah menipumu. Apa kamu mau bersamaku? Miau miau. Lepaskan aku. Miau miau. Maaf. Aku sudah menipumu. Apa kamu mau bersamaku? Miau miau. Miau miau. Kenapa kamu lari? Kak Chong, lepaskan aku. Semua ini sudah berakhir. Aku juga harus pergi. Apa kamu marah karena aku menyembunyikan semua itu? Aku bisa jelaskan. Bukan begitu. Dengarkan aku. Waktu itu aku hanya ingin mengejar Wu Maier dengan usahaku sendiri. Tidak mau bergantung pada keluarga. Aku tidak sengaja, bukan begitu. Hanya saja aku merasa aku harus pergi. Miau miau. Jangan bicara seperti itu. Aku yang berhutang padamu. Apa kamu bisa memberiku kesempatan lagi? Karena kamu tidak menyalahkanku. Apa kamu mau memberiku kesempatan lagi? Miau miau. Jangan bicara seperti itu. Aku yang berhutang padamu. Apa kamu bisa memberiku kesempatan lagi? Karena kamu tidak menyalahkanku. Apa kamu mau memberiku kesempatan lagi? Maaf, Kak Chong. Aku tetap tidak bisa menerimamu. Miau miau. Kenapa kamu menolakku? Aku awalnya mengira kamu hanya mahasiswa. Biasa kamu begitu hebat. Bisa sukses dengan usahamu sendiri. Itu tidak bisa jadi alasanmu menolakku. Aku menjadikanmu sebagai tujuanku. Aku berusaha keras mengejarmu. Aku berharap dengan usahaku sendiri bisa berdiri di sampingmu dengan bangga. Maaf. Aku sudah melewatkanmu terlalu banyak. Wajar kalau kamu menyalahkanku. Kalau hanya karena itu, aku juga bisa bilang pada diriku sendiri, aku hanya perlu berusaha sedikit lagi, dan aku bisa menggapaimu. Tapi kamu juga anak orang terkaya. Kamu tahu kenapa aku menyembunyikan identitasku? Aku hanya tidak ingin terkekang oleh status palsu itu. Tapi orang dengan status sepertimu, bagaimana mungkin bisa suka dengan gadis biasa sepertiku? Kamu boleh meragukan apapun tentangku.
Tapi kamu tidak boleh meragukan ketulusanku padamu. Kalaupun kamu menyukaiku, aku juga menyukaimu. Tapi kenyataannya seperti ini. Orang tuamu tidak akan menerima gadis biasa masuk ke keluargamu. Miau miau. Aku memang anak orang kaya, tapi aku selalu hidup dengan usahaku sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan sebodoh itu pada Umair. Jadi budaknya selama bertahun-tahun saat mengantar makanan dan mengumpulkan uang untuk membelikannya tas. Aku tidak pernah merasa diriku anak orang kaya. Kak Chong, jangan bicara lagi. Biar aku pikirkan lagi. Bagus sekali. Kalau tidak, aku tidak akan sebodoh itu pada Umair. Jadi budaknya selama bertahun-tahun saat mengantar makanan dan mengumpulkan uang untuk membelikannya tas. Aku tidak pernah merasa diriku anak orang kaya. Kak Chong, jangan bicara lagi. Biar aku pikirkan lagi. Bagus sekali. Bagus sekali. I do and you want him. Haha, miau miau. Kenapa kamu lari? Ini ayah dan ibuku. Ayah, ibu, Anakku, seleramu akhirnya benar juga. anak baik jangan takut. Keluarga Lin kami paling mementingkan moral. Tapi soal status keluarga, Sudah zaman apa ini? Siapa yang masih peduli hal itu? anak bodoh. Coba kamu lihat yang katanya nona muda. Mana ada yang sebagus kamu? Kalian, lihat, ayah dan ibuku sangat menyukaimu, apalagi yang kamu khawatirkan. Miau miau. Kak Chong, apa yang kamu lakukan? Sejak hari pertama, aku sadar aku menyukaimu. Aku membeli cincin ini dengan uang hasil kerjaku dan selalu menyimpannya. Kamu juga sudah lama. Kamu mau menikah denganku? Ya, Kak Chong, aku mau.